selamat datang di Lin's Cake Channel. Hai semua, di video kali ini aku mau membuat kue jajan pasar enak dan mudah dibuat. Tekstur kuenya lembut dan kenyal, mirip dengan bakpao seperti apem, tapi di dalamnya ada isi unti kelapanya. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Step pertama, kita bikin dulu unti kelapa. Siapkan 50 gram gula merah, lalu tambahkan 4 sendok makan gula pasir, kemudian masukkan 150 ml air, selanjutnya kita masak sampai gula larut. Nah, ini jika gulanya sudah larut, sekarang kita angkat. Selanjutnya, siapkan setengah butir kelapa yang diparut kasar, masukkan ke dalam wok pan, lalu tambahkan setengah sendok teh garam. Nah, agar untinya wangi, kita tambahkan 2 lembar daun pandan. Setelah itu, masukkan larutan gula merah sambil disaring. Sekarang kita masak unti kelapa sampai larutan gulanya menyusut dan agak kering. Nah, kalau larutan gulanya sudah menyusut dan sudah agak kering seperti ini, kita angkat ya. Selanjutnya kita aktifkan ragi. Siapkan 1,5 sendok teh ragi instan, masukkan ke dalam gelas, lalu tambahkan 1,5 sendok teh gula pasir. Kemudian masukkan 1 sendok makan air hangat, suam-suam kuku. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata. Setelah itu ditutup, lalu diamkan selama 15 menit. Selanjutnya kita siapkan panci kecil, lalu masukkan 125 gram gula pasir. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Masukkan 2 lembar daun pandan yang sudah diiris halus. Selanjutnya tambahkan 400 ml santan dari setengah butir kelapa. Sekarang kita masak santan sampai mendidih dan sampai gulanya larut. Nah, ini jika sudah mendidih dan gulanya sudah larut, kita matikan api kompor lalu angkat. Nah, selanjutnya kita diamkan santan sampai uap panasnya hilang. Selanjutnya kita lihat lagi yang sudah didiamkan selama 15 menit. Nah, di sini terlihat naik tinggi dan banyak buih-buihnya ya. Ini artinya raginya sudah aktif dan siap digunakan. Selanjutnya kita siapkan mangkok mixing, lalu masukkan 250 gram tepung ketan. Lalu tambahkan 75 gram terigu protein sedang. Kemudian masukkan lagi yang sudah diaktifkan. Selanjutnya masukkan larutan santan dan gula sambil disaring. Aku masukkan dulu sebagian. Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata. Selanjutnya kita masukkan semua santan. Sekarang diaduk sampai tercampur rata, licin dan tidak ada lagi tepung yang masih bergerindil. Selanjutnya masukkan 2 sendok makan minyak sayur. Lalu kita aduk ya sampai tercampur rata dan homogen. Setelah itu tutup adonan dan diamkan selama 30 menit.
Sekarang kita siapkan daun pisang yang sudah dicuci atau dilap bersih, kemudian dilayur di atas api kompor, lalu gunting bulat diameter 11 cm. Kemudian dempetkan dirangkap dua seperti ini, lalu dilipat dua. Kemudian ini kita lipat dua lagi. Setelah itu buka lipatan daunnya, lalu di tempat yang ada bekas garis kita tekuk sedikit seperti ini. Kemudian di staples. Selanjutnya di sisi seberangnya kita tekuk juga. Kemudian di staples. Sekarang di bekas lipatan garis satunya kita tekuk juga seperti ini. Kemudian di staples. Nah, sekarang di sisi seberangnya tekuk sedikit daunnya, lalu di staples. Nah, sudah jadi ya, seperti ini bentuknya. Sekarang kita lihat adonan setelah 30 menit terlihat mengembang naik. Sebelum diaduk, kita tambahkan dulu setengah sendok teh baking powder. Tambahkan 1 sendok teh air. Kemudian diaduk rata. Lalu masukkan ke dalam adonan apam solo. Selanjutnya kita aduk adonannya sampai tercampur rata. Kita bagi adonannya menjadi 4 bagian. Ini karena aku mau bikin 4 warna, jadi aku bagi menjadi 4 bagian ya. Adonan pertama aku kasih warna pink, kemudian diaduk rata. Adonan yang kedua aku kasih warna ungu, lalu diaduk rata. Adonan yang ketiga aku kasih warna hijau muda atau boleh pakai pasta pandan, kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya tuang adonan kue apam, masukkan sebagian dulu. Lalu masukkan unti kelapa. Kemudian kita tuang lagi adonan, isi sampai 3/4 penuh. Selanjutnya, panaskan panci kukusan sebelumnya. Masukkan kue apem solo, lalu kita kukus selama 20 menit dengan api besar. Nah, setelah dikukus selama 20 menit, sekarang kita angkat kue apem solonya. Nah, untuk ide jualan, kita bungkus kue agar tampilannya menarik dan kue tidak jadi kering. Selanjutnya siapkan plastik 11 cm x 11 cm, lalu potong salah satu ujungnya seperti ini. Kemudian kita bungkus kue apam solo. Setelah itu tinggal diberi stiker atau nama toko. Terima kasih sudah menonton. Support terus Linscake Channel ya dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, sekarang kita cobain ya. Kita buka dulu bungkusnya. Nah, tampak bagian dalam kuenya seperti ini. Tekstur kuenya empuk ya, kenyal-kenyal. Di dalamnya ada isi untinya ya.
Rasanya enak seperti bakpao, ada isi unti kelapanya, teksturnya lembut dan kenyal-kenyal. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat.